Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ana Hayatul Uswa. Kita berjumpa dalam program kuliah Ramadan, tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah pemirsa, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengaruh makanan halal dan haram terhadap keluarga. Tentunya saya tidak sendirian nih pemirsa. Saya ditemani oleh narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mbak Ana sendiri? Alhamdulillah sehat dan masih jomblo Ustadz. Ya, saya doakan mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh impian Anda, Mbak Ana. Amin, amin, amin. Berbicara tentang makanan nih Ustadz, bagaimana sih pengaruh makanan halal dan haram terhadap keluarga? Bagaimana Ustadz? Baik Mbak Ana. Kita kalau berbicara masalah makanan, itu kategorinya kan itu cuman ada dua ya, yang umum. Walaupun di antara dua itu mesti ada yang tengah-tengah. Ada yang halal, ada yang haram, dan juga ada yang syubhat. Istilahnya menggunakan istilah begitu. Iya betul. Kita bisa mengambil sebuah gambaran ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 168 dengan surah Al-Baqarah ayat 172, bagaimana Allah berfirman di situ. Namun sebelum kita mengutip ayat itu, kita harus tahu dulu apa sih yang kategori halal dan apa sih yang masuk dalam daftar kategori yang haram. Karena ini akan berimplikasi kepada keluarga kita. Betul sekali Ustaz. Sehingga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pengaruh daripada makanan yang haram. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang menjelaskan mana batamin haramin fannaru aula biha. Daging yang tumbuh atau berkembang dari makanan yang haram, maka annaru aula biha, maka neraka lebih pantas ditempati bagi daging itu. Jadi kalau melihat dari hadis itu, implikasi daripada makanan haram itu akan menghasilkan sebuah siksa yang teramat pedih besok di hari akhir pembalasan nanti. Lalu apa sih yang dimaksud dengan makanan halal dan bagaimana makanan haram? Makanan yang halal itu adalah makanan yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam. Tentunya itu dengan koridor, dengan kaidah-kaidah yang makanan itu nanti akan dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana makanan yang haram? Makanan yang haram itu adalah makanan yang memang dilarang, tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam karena ada ilat-ilat tertentu, sehingga halal dan haram, khususnya yang haram itu dibagi, ada haramun lidzatihi, ada haramun li ghairi dzatihi. Sekilas tentang masalah halal dan haram kira-kira begitu. Lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah juga di dalam ayat 172,
yang redaksinya agak sedikit berbeda. Kalau tadi Allah berfirman ya ayyuhan nas, tapi di sini di ayat ini Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyana ta'budun. Kalau kita pernah belajar tentang ulumul Quran misalkan, Mbak Ana mungkin pernah dengar ya, namanya ulumul Quran adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu ada dua, ada Makkiyah, ada surah Makkiyah ya, ada surah Madaniyah ya. Ulama ulumul Quran menjelaskan surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di Makkah, walaupun banyak perspektif berbeda pandangan ya. Sementara sementara ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Nah, ayat ini kan beda tadi. Kalau ayat yang pertama di di ayat 168 ya ayyuhan nas. Sementara di ayat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Maka ya ayyuhan nas itu dikatakan adalah ayatnya adalah ayat Makkiyah. Kenapa? Karena redaksi dari ayat itu menggunakan kategori ya ayyuhan nas. Kenapa menggunakan an-nas? Penduduk Makkah itu adalah penduduk yang satu congkak ya. Kalau bahasanya Ana itu mungkin cengkal. Apa cengkal itu An? Cengkal itu apa ya? Nah, Tambeng gitu. Itu ya bahasanya, itu bahasa Inggris Timur iya, itu. Bahasa Inggris Timurnya itu cengkal, tambeng, pengko, kan gitu ya. Iya. Kita kan sebahasa ini ya. Betul, penduduk Makkah itu rata-rata itu menentang, sehingga Allah itu memanggilnya dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Tapi ketika turun di Madinah menggunakan kategori ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi itu dari sisi itu sudah ada perbedaan. Allah memanggil kepada orang-orang yang selalu menentang kepada Allah dengan memanggil kepada orang-orang yang tidak menentang tapi beriman kepada Allah dengan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Nah, bagaimana artinya? Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di bumi. Tapi diberi qaid halalan thayyiba, halalan dan thayyiba. Apa halal? Halal tadi seperti yang disampaikan, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, halalan. Tapi ada halal masih ditambah dengan thayyiban. Gimana thayyiban itu? Thayyiban itu kalau perspektifnya kita melihat bagaimana Ibnu Jarir At-Tabari di sana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan thayyiban itu adalah suci. Suci. Sementara Ibnu Katsir memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan thayyiban itu adalah baik. Tentunya kata baik ini ada banyak pandangan nantinya. Kemudian bagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang halalan, tentang thayyiban. Thayyiban menurut Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan thayyiban itu adalah lezat dan layak dikonsumsi. Nah, dari sisi pengertian inilah bahwa ada barang yang halalan dan thayyiban, tapi ada halalan tidak thayyiban. Nah, di sini yang diharapkan oleh syariat Islam itu sendiri bahwa halalan thayyiban itu menjadi tolak ukur pertama. Sekiranya halal tapi thayyiban. Ya. Apakah ada yang halal tapi tidak thayyiban? Ada. Contohnya seperti apa itu, Ustaz? Begini. Kalau yang halalan thayyiban
Saya misalkan Mbak Ana suka makan daging misalkan. Karena suka berarti barang itu sudah halal datnya dan kita suka, maka thayyiban bagi kita, baik. Tetapi ketika saya misalkan tidak suka daging, ya, kemudian dipaksakan untuk makan daging, secara otomatis tidak thayyiban. Kenapa? Karena kalau itu dipaksakan dia bisa Menjadi haram. Bisa muntah kan? Iya. Kenapa lu enggak mau? Ukuran manusia itu adalah enak dirasa, ya. Kalau mungkin para santri itu ya. Mbak Ana mungkin pernah ada di pesantren, ya. Pernah ada di pesantren. Kalau di pesantren itu ketika makan itu ada istilahnya namanya telur mata sapi, ya. Iya. Telur mata tepung ternyata. Jadi di mata itu telur, Masih ada tepungnya. ya, Seperti tapi itu. dirasa itu rasanya Tepung. Sehingga kalau santri itu ketika ada di pesantren makannya, di kos makannya itu ada telur mata tepung. Di mata menurutnya itu kayaknya telur, tapi ketika dirasa itu terasa tepung. Nah, Ya, itu betul, sebuah ya kan gitu ya. Itu banyak terjadi. Nah, sehingga bagaimana sekarang Al-Qur'an menjelaskan itu halalan thayyiban itu ada koridor-koridor tersendiri. Jadi halal, datnya halal. Ada datnya yang tidak halal. Bagaimana datnya yang tidak halal? Datnya halal tapi prosesnya tidak halal. Misalkan saya makan mie misalkan. Mie ini saya beli dengan uang saya sendiri. Ya saya makan, ya halal. Tapi ketika saya beli, tetapi proses pembeliannya dari barang yang halal, yang tidak halal, maka barang yang dibeli maka berubah menjadi tidak haram. Menjadi haram. Maka itu haramun li ghairi dzatihi. Zatnya dia halal, ya, tapi prosesnya dibikin haram. Ya. Oke lah, makanan-makanan yang ada di Indonesia ini apa semuanya itu yang berjenis misalkan beras ya. Kita makannya nasi. Oke. Nasi itu kita dapatkan, kita beli, tetapi pembelian dari barang dari uang kita yang didapatkan dengan cara halal. Maka halal kan hukumnya kan? Tapi ketika barang itu kita dapatkan dengan uang kita yang tidak halal, hasil mencuri, hasil membujuki orang misalkan, hasil korupsi misalkan, maka bagaimana hukumnya itu? Akan menjadi haram. Akan menjadi haram pula. Namanya itu haramun li ghairi dzatihi. Jadi haram bukan karena datnya sudah halal sih, tapi prosesnya. Maka indahnya di dalam Islam itu bahwa mulai dari proses barang kemudian proses itu bisa menjadi sinkron gitu. Sehingga ayat ini menyatakan pada ayat berikutnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah engkau mengikuti jejak tindak tanduk perilaku setan. Kenapa? Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Gitu. Dalam Al-Quran dikatakan setan itu adalah musuh yang nyata, Mbak Ana. Tapi dalam alam kita gimana? Setan itu menurut kita nyata apa enggak? Tidak nyata kan? Tidak nyata. Tapi di dalam Al-Quran dinyatakan Nyata. nyata. Kenapa dinyatakan itu nyata? Kita coba melihat bagaimana di dalam Al-Quran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena yang namanya setan itu yajri majrad dam. Setan itu masuk dalam peredaran darah. Seperti kita ketahui, setan itu tercipta dari apaan?
Setan itu tercipta dari api kan? Iya, dari api. Dari api kan? Oke. Sementara manusia Dari tanah. tanah. Oke. Manusia diciptakan dari tanah. Sementara setan diciptakan dari api. Bisa enggak dibuktikan kalau itu tercipta dari api? Kita bagaimana mau membuktikan? Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa marah itu sumbernya dari setan. Oke. Kalau marah itu sumbernya dari setan, implikasi dari marah itu apa? Wajah mesti cemberut, merah kan gitu ya? Merah. Ya, merah. Karena marah itu dari setan dan menunjukkan bahwa itu bersumber dari setan, maka wajahnya menjadi merah. Itu kan bisa dikatakan bahwa sebenarnya hakikatnya setan itu tercipta dari api. Apa buktinya? Luang merah. Karena identik sifat dari merah itu adalah mesti api. Sehingga majrad dam. Makanya konsepnya Rasulullah, ketika orang marah maka harus diredam dengan cara berwudu. Karena berwudu itu akan bisa memadamkan api. Dan biasanya itu ketika selesai berwudu itu hidupnya menjadi tenang. Ya tidak marah lagi. Kan gitu ya. Nah, supaya kita itu aman dari sisi makanan, maka oleh Allah dijelaskan tadi bahwa jangan sampai mengikuti jejak setan. Kenapa? Karena setan itu mesti akan menjerumuskan kita kapan dan dimanapun melalui pola pikir. Bahkan boleh jadi yang dilewati itu adalah teman yang paling dekat. Siapa yang paling dicintai, dia bisa dilewati, membisikkan di situ. Begitu. Sehingga ayat ini meminta dan menyuruh kepada seluruh umat manusia agar menjaga pola makanan dengan yang halal dan thayyib. Tapi kita coba lihat pada ayat yang lain ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang sudah muslim dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari bagus-bagusnya sesuatu yang aku berikan kepadamu. Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan istilah halal, tapi menggunakan istilah min thayyibati ma razaqnakum, bukan min halali razaqnakum, tetapi menggunakan min thayyibati ma razaqnakum. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa orang-orang muslim sudah paham kalau sesuatu yang harus kita makan itu adalah sesuatu yang halal dulu, baru thayyiban. Jadi halal dulu, buatlah halal. Carilah sesuatu yang halal. Karena di dalam halal itu nanti akan terpecah menjadi yang thayyiban dengan yang tidak thayyiban. Lah, yang ideal itu adalah halalan dan thayyiban, tidak hanya sekedar thayyiban. Ada yang baik tapi tidak halal, ada yang halal tapi juga tidak baik. Buktinya halal tidak baik seperti yang saya sebutkan tadi, kita dipaksakan untuk memakan daging bagi orang yang tidak suka daging. Kita dipaksakan makan pizza tapi orang itu tidak suka dengan pizza, sehingga terjadilah muntah misalkan. Maka itu tidak boleh yang seperti itu. Begitu. Baik Ustadz. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tunggu kami di segmen berikutnya. Tetap di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua kali ini. Sebelumnya tadi sudah dibahas bagaimana sih pengertian makanan halal dan haram terhadap keluarga. Nah, bahwa makanan halal itu harus halalan thayyiban, di mana sebelum kita mencari yang thayyiban, kita harus mencari yang halal terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang pengaruh makanan haram dan halal dan bagaimana pula solusinya untuk keluarga dalam menjaga makanan haram. Nah, yang lebih lanjut kita akan tanyakan pada narasumber kita di siang kali ini. Oke Ustadz, bagaimana sih pengaruh makanan halal dan haram terhadap keluarga ya, terutama terhadap diri kita sendiri ini Ustadz. Dan bagaimana solusinya agar kita selalu menjaga makanan kita terhadap yang haram-haram, terhadap makanan yang haram seperti itu Ustadz, bagaimana? Baik Mbak Ana, terima kasih. Ini saya agak grogi juga sama Mbak Ana, kalau biasanya dengan cowok biasanya Mbak Ana. Jadi saya agak grogi kalau begini ini Mbak Ana. Baik, jadi begini. Yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah pengaruh makanan yang haram dengan makanan yang halal itu ada dua jangka. Kalau itu adalah jangka panjang, maka hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan manabata min haramin fannaru aula biha. Jadi daging kita yang ditumbuhkan atau dikembangkan karena makanan yang haram, maka annaru aula biha, maka sangat layak dan patut untuk masuk ke neraka. Itu kalau kita bicara pengaruh jangka panjang. Tapi kalau itu kita bicara pengaruh jangka pendek, maka itu banyak sekali versinya. Saya mau tanya Mbak Ana, korupsi itu yang kita korup itu haram apa halal? Haram. Haram kan? Oke. Jangka pendeknya ketika ketemu KPK apa efeknya? Mesti akan di penjara kan? Okay. Iya. Berarti efek sesuatu makanan yang memang diambil dari perkara yang haram. Oke. Mencuri itu boleh enggak? Sangat tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Kalau ketemu akan dipenjara. Kalau ketemu aparat langsung bisa masuk ke penjara. Efek itu berarti. Tapi kalau ketemu masyarakat, mungkin mereka bisa digebokin kan? Iya. Digebokin, bisa dibakar. Itu sangat jelas sekali. Gitu loh. Kenapa demikian? Itu jelas bukan haknya. Jadi kalau kita mengistilahkan yang lebih konkret, apa sih halal haram itu? Jelas bukan haknya yang diambil. Karena dia bukan haknya kemudian diambil, maka Allah tidak ridho. Manusianya yang memiliki juga tidak ridho itu. Sehingga ketika ketemu efeknya itu bisa jelas. Jelas dalam pengertian bahwa hal-hal yang haram kemudian dilakukan, kemudian ketemu, maka punishment atau tindakan konkret itu ada yang terjadi pada dunia. Tapi andaikan aman dari itu, suatu saat konsepnya hadisnya Rasulullah menyatakan fannaru aula biha, maka jelas akan masuk
neraka. Bagaimana efek terhadap anak cucu kita? Mereka para koruptor misalkan ya, yang terkena oleh KPK, ada beban moral yang diberikan kepada anak cucunya. Sehingga hal ini yang harus kita hindari. Kenapa? Ya, betul sekali Ustadz. Ya, Betul. karena itu banyak terjadi yang seperti itu. Lalu bagaimana pengaruh barang yang halal terhadap keluarga? Saya sangat teringat dengan ceritanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim itu adalah ayah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu imam yang menjadi madhab yang pertama. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan yang keempat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. 4 madhab itu adalah diakui di Indonesia, terutama di kalangan Nahdien. Tapi yang paling banyak diikuti adalah madhabnya kita adalah madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu adalah berkisar tahun 1150. Lalu bagaimana kisah daripada Sabit bin Ibrahim? Sabit bin Ibrahim itu adalah seorang lelaki yang terkenal paling menjaga. Menjaga apa? Menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perutnya itu harus dijamin halal 100%. Pernah dalam satu waktu beliau itu menemukan sebuah apel, yang mana apel itu karena saking laparnya kemudian ketemu, pohonnya itu jatuh, kemudian ketemu, karena lapar kondisi waktu itu langsung dimakan. Ketika dimakan oleh beliau, separuh dimakan, dia ingat, loh ini kan belum tentu halal karena saya belum sempat minta kepada orang tuanya, kepada tuannya, kepada yang memilikinya. Lalu dia mencarilah siapa kira-kira orang itu. Tanya kepada seorang yang menjaga kebun, kemudian tanya, apakah sampean yang punya? Bukan. Siapa? Di sana, masih jauh. Datanglah. Singkat cerita dia ketemu langsung dengan yang punya kebun. Kemudian ditanya, apakah bapak yang punya kebun? Iya. Kenapa? Saya minta bapak menghalalkan sebagian apel yang sudah saya makan. Lalu apa jawabannya? Saya akan menghalalkan dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah Anda harus mau menikah dengan putri saya. Jangan-jangan putrinya itu adalah Mbak Ana sendiri. Nah, Oh, sudah ya, tentu bukan Ustadz. ya mungkin kan bisa jadi ini. Nah, syaratnya adalah Anda harus mau menikah dengan putri saya. Tapi putri saya itu yang pertama dia adalah buta, kemudian yang kedua dia adalah tuli, dan yang ketiga dia adalah lumpuh. Itu andaikan itu terjadi, tawaran itu terjadi pada Sayyidi misalkan Mbak Ana. Nah, kayaknya Sayyidi masih mikir-mikir 2 kali. Lebih baik saya ganti 1 juta dengan 1 apel itu. Kira-kira begitu. Tapi karena ketulusan seorang calon imam di antara madhab yang 4, dia tekadkan sendiri. Saya demi menghalalkan ini saya rela. Meskipun saya harus menikah, tidak apa-apa. Singkat cerita menikah, setelah menikah kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa seorang putri tadi dikatakan pertama adalah buta karena dia seumur hidupnya tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, seorang putri dia dikatakan orang yang tuli karena dia tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga dia dikatakan pincang karena tidak pernah kakinya digunakan berjalan hanya untuk maksiat kepada Allah. Sehingga orang tuanya mengatakan dia buta. Lalu apa yang terjadi setelah menikah? Yang terjadi maka lahirlah seorang imam yang bernama Imam Abu Hanifah. Endingnya bahwa makanan yang halal itu sangat berpengaruh kepada regenerasi si pemakan tadi. Jika seorang keluarga menafkahi anak dan istrinya dengan makanan yang halal, secara otomatis kualifikasi, kompetensi, kemampuan sang anak
akan lebih baik. Kecerdasannya, akhlaknya, etikanya, dari sisi keilmuannya akan lebih baik dibandingkan dengan mereka orang yang selalu memakan makanan yang bukan menjadi haknya. Itu sangat berpengaruh. Sehingga bagaimana kita menyiasati yang semacam ini? Ini yang terlalu berat bagi kita untuk menjadikan kita dan keluarga kita akan lebih baik. Solusinya apa? Tadi Mbak Ana menyampaikan bagaimana solusinya. Sebelum itu Ustadz, saya mau menanyakan tentang sabit yang menemukan apel. Nah itu harus dicarikan Ustadz ya, dicari terlebih dahulu siapa sih pemilik kebun ini. Lalu bagaimana kebanyakan di Indonesia terutama saat kita menemukan sesuatu terus tidak menemukan jalan keluar atau tidak menemukan pemiliknya, otomatis kita akan ambil itu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oke, baik. Jadi ini kalau di dalam bahasa fikih ada bab namanya lukotoh. Itu hukumnya variasi. Lukotoh itu artinya barang temuan. Barang itu kan ada dua. Ada barang yang bisa rusak, seperti makanan kita menemukan pizza misalnya, atau menemukan mie, ya sudah dalam digoreng, bukan mie yang masih mentah dalam bungkusan ya. Ada pula barang yang memang awet, masih lama. Itu sudah diatur di dalam bab lukoto itu. Ketika kita menemukan suatu barang, maka satu harus diumumkan, kan begitu. Pengumumannya sampai kapan? Lihat kondisi barangnya. Itu dari sisi pelaksanaan teknis daripada barang itu. Tapi kalau kita mau berbicara persoalan hukum mengambil barang temuan itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa mubah, bisa haram. Bagaimana kalau yang wajib itu? Yang wajib itu apabila sudah pasti dirinya bertanggung jawab dan barang itu andaikan tidak diambil akan diambil oleh orang yang bertanggung jawab, hukumnya wajib mengambil barang itu. Lalu bagaimana yang mubah? Boleh. Anda menemukan barang tapi ada prediksi, ada orang yang akan lebih bertanggung jawab daripada saya, maka itu boleh saya diambil, boleh ditinggal. Tapi ada yang haram hukumnya. Bagaimana haram? Jelas-jelas kalau kalian hanya punya keinginan untuk diambil, jelas haram hukumnya. Tidak ada usaha untuk menyampaikan kepada si pemiliknya, gitu loh. Makanya jangankan barang yang hilang, ya, barang yang jatuh, barang yang didiamkan saja kadang-kadang hilang. Di masjid sekalipun begitu. Yang banyak terjadi. Kenapa? Karena memang mindset untuk seseorang menjaga sesuatu yang haram dan tetap berkhidmat, berkomitmen kepada barang yang halal itu sangat minim sekali. Padahal itu dampaknya luar biasa, gitu loh. Itu bagaimana sekarang, gitu loh. Kemudian sebenarnya bagaimana sih solusi untuk mengatasinya? Tidak ada selain daripada keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu itu mesti ada balasannya. Mesti itu, apapun yang terjadi. Kalau istilah dalam dunia luar maka mungkin ada istilah hukum karma. Kan gitu ya. Mbak Ana merasa pernah Mbak Ana ada hukum karma? Mungkin. Mbak Ana pernah menyakiti seseorang, maka pernah menyakiti seorang? Tidak luput dari itu. Tidak luput. Tapi pertanyaan, apakah Mbak Ana pernah disakiti? Pasti berarti ada kan balasannya. Iya. Berarti sudah merasakan kan yang seperti itu. Betul. Makanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan dibalas dengan perbuatannya masing-masing. Iya, betul sekali Ustaz. Artinya bahwa nggak ada istilahnya kamu yang berbuat, saya yang bertanggung jawab, gitu loh. Betul.
Jadi kalau yang berbuat mesti akan bertanggung jawab. Hanya istilah saja yang ada di kita. Kita menggunakan istilah kita kerjasama, tapi tidak sama kerja. Kita kerja bakti, tapi tidak semuanya berbakti, kan itu loh. Maka di sini hakikatnya bahwa manusia itu membawa dirinya masing-masing. Apa yang dilakukan dia yang akan bertanggung jawab. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Ya. Jadi barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka dia akan membawakan kebaikan itu sendiri. Jadi nggak ada istilahnya kita pesen, kita titip, nggak ada istilah gitu loh. Adil itu kalau dalam pandangan manusia itu tidak harus merata. Dan itu tidak bisa komprehensif. Tapi kalau itu urusannya dengan Allah, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang terlewati. Semua mesti ada balasannya. Apa yang tidak ada balasannya? Semua mesti ada balasannya. Kira-kira konsep di dalam Islam ini bagaimana tip kita menjaga sesuatu yang halal? Satu-satunya itu adalah kita harus menjadi orang yang qanaah dan bersyukur. Qanaah itu menerima. Kita menerima apa adanya. Dan dengan penerimaan itu kita oleh Allah akan diberikan pahala yang teramat besar. Seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi berkaitan dengan kondisi yang sangat tidak menentukan. Logika kita akan mengatakan mungkin ketika perang Badar Muslim akan kalah, tapi Allah memberikan pertolongan pada waktu itu sehingga kaum muslimin itu menjadi menang. Gitu, kira-kira begitu ya. Jadi endingnya, hakikatnya di sini adalah satu, kuncilah kita dengan takwa, kemudian laksanakanlah dengan penuh qanaah, penuh kesabaran dan rasa syukur, sehingga kita bisa hidup ini menjadi lebih baik. Begitu Mbak Ana ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat narasumber kami sampaikan di tema kali ini, yaitu pengaruh makanan halal dan haram terhadap keluarga. Jadi pemirsa, makanan halal dan haram sangat berpengaruh pada keluarga, terutama bagi diri kita sendiri. Maka jagalah makanan Anda agar tetap selalu menjadi halal, seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kami. Jangan lupa ikuti kuis kuliah Ramadan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber pada kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.